Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika. Untuk episode pertama, kita akan membahas soal-soal pada materi elastisitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada elastisitas. Kita lihat pada soal yang pertama. Selama bahan masih dalam elastisitasnya, besarnya tegangan adalah yang pertama, jawaban A sebanding dengan panjang mula-mula bahan, yang B berbanding terbalik dengan panjang mula-mula bahan, C sebanding dengan modulus elastisitasnya, kemudian D berbanding terbalik dengan tegangannya, yang E sebanding dengan luas penampang bahan. Kita analisa soal ini ya, supaya kita bisa menemukan jawaban yang tepat pada variabel tegangannya. Maka dengan demikian, persamaan modulus elastisitas adalah E sama dengan F kali L0 dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Maka F dibagi dengan A sama dengan E dikalikan delta L dibagi dengan L0. Ini merupakan tau, maka tau sama dengan E dikalikan dengan delta L dibagi dengan L0. Sehingga kesimpulannya bahwa tau sama dengan E modulusnya dibagi dengan regangannya. Sehingga kita sudah bisa menerka jawabannya adalah pada yang C. Tetapi kita lanjutkan masalahnya supaya selesai ya. Maka kalimat ini harus kita pahami ya. Maka dengan demikian E sama dengan F kali L0 dikalikan A dibagi dengan delta L, maka L0 dibagi delta L sama dengan E dikalikan A dibagi dengan F. Sehingga seper E, karena ini dibalik, seper E itu sama dengan F kali A dibagi dengan F. Maka E-nya sama dengan F dibagi A dibagi E dikalikan A, sehingga kesimpulannya E sama dengan tau dibagi dengan E. Jadi kalau ini tau berbanding lurus dengan E, maka E-nya berbanding terbalik dengan modulusnya. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, inilah kalimat yang harus dipahami ya. Sebagai konsep fisik, kalau ini kita paham, insya Allah kita bisa mengambil persamaan-persamaan yang lain. Satu lagi kita bahas ya. E sama dengan F kali L0 dibagi A dikalikan dengan delta L, maka F dibagi dengan delta L sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L0. Ini namanya konstanta elastis pada elastisitas, sehingga K sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L0, atau K sama dengan F dibagi dengan delta L. Inilah yang kita inginkan ya. Jadi persamaan ini bisa dikembangkan menjadi demikian. Kalimat ini harus diperhatikan ya, sehingga kita bisa menentukan beberapa hal kalau seandainya soal yang kita inginkan ini diganti menjadi dalam bentuk lain. Jawabannya adalah C, yaitu tegangan berbanding lurus dengan modulus elastisitasnya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah logam mempunyai luas penampang A, panjangnya B, dan modulus elastisitasnya adalah C. Tetapan logam itu adalah K, maka nilai K sama dengan, inilah jawaban yang diinginkan dalam bentuk persamaan. Sekarang kita lihat yang diketahui ya, dalam soal, bahwa A adalah luas penampang logam, B adalah panjang logam, C adalah modulus elastisitasnya.
Kita lihat persamaan dasarnya, berapakah nilai K-nya? Maka K sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L0. Ini diambil pada soal nomor 1 tadi. Maka E-nya adalah C, A-nya adalah A kecil, L0-nya adalah B. Maka persamaannya menjadi K sama dengan AC dibagi dengan B. Mudah ya. Yang penting kita harus bisa menghafalkan beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada soal tersebut. Sekarang kita ambil pada soal nomor 3. Bila dimensi massa adalah M, panjang adalah L, kemudian waktu adalah T, maka perhitungkanlah dimensi modulus elastisitas atau modulus Young. Ini adalah bentuk dimensi yang diinginkan pada soal yang dimunculkan tersebut. Maka dengan demikian kita ambil satu persatu. E-nya berapa dimensinya? Ini adalah masing-masing yang diketahui dalam soal ya. Maka E sama dengan TO dibagi dengan E sama dengan M N meter negatif 2 dibagi 1. Nah, maka E-nya itu dibagi 1, kenapa? Meter dibagi dengan meter. Delta L dibagi dengan delta L0. Maka dengan demikian, satuan Newton itu adalah kilogram meter sekon negatif 2 dikalikan dengan meter negatif 2. Ini meter pangkat 1, ini meter pangkat negatif 2, masih ada meter pangkat negatif 1. Maka dengan demikian, satuan E kilogram meter negatif 1 dikalikan dengan sekon negatif 2. Maka dimensinya adalah M dikalikan L pangkat negatif 1 T pangkat negatif 2. Kita ingat kembali di sini pada fluida, ini merupakan satuan tekanan. Jadi tidak ada bedanya modulus elastisitas dengan tegangan atau dengan tekanan fluida karena memiliki satuan yang sama. Jadi itulah jawaban pada nomor 3. Sekarang kita lihat pada soal nomor 4. Panjang kawat 60 cm dengan luas 6 mm kuadrat ditarik dengan gaya 4,5 Newton bertambah panjang 0,9 mm. Hitunglah modulus Young-nya dalam satuan Newton per meter kuadrat. Pilihan jawabannya dalam bentuk eksponensial, maka kita harus hati-hati dalam menghitung pada bilangan eksponensial ya. Delta L sama dengan 0,9 mm ya. 1 mm adalah 10 pangkat negatif 3 meter. Maka 1 mm kuadrat 10 pangkat negatif 6. Ini adalah keseluruhan yang diketahui dalam soal. Berapakah E-nya? Maka E sama dengan F kali L0 dibagi A dikalikan dengan delta L, maka 4,5 dikalikan 6 kali 10 pangkat negatif 1 cm ke meter dibagi 10 atau 10 pangkat negatif 1. Ini sudah saya terangkan tadi bahwa milimeter kuadrat 10 pangkat negatif 6, kemudian milimeter 10 pangkat negatif 3, karena 0,9 maka pangkatnya tambah negatif 1 menjadi 10 pangkat negatif 4. Maka dengan demikian ya, 6 dibagi 6 1, 4,5 dibagi 9 adalah 0,5. Ini negatif 10 naik menjadi positif dikurangi 1 adalah pangkat 9. 0,5 kali 10 pangkat 9 sama saja 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Jadi harus hati-hati di sini untuk menentukan hasil dari bilangan eksponensialnya. Kita lihat pada soal nomor 5. Seutas kawat yang panjangnya 40 cm mempunyai luas penampang 5 kali 5 mm kuadrat ditarik dengan gaya 3,5 Newton. Itulah tegangan kawatnya dalam Newton meter negatif 2. Masih juga menggunakan bilangan pangkat, maka kita harus teliti mengerjakannya.
sehingga L sama dengan 40 cm, kemudian F-nya 3,5 Newton, A-nya 5 mm dikuadratkan. Dari soal ini sebenarnya kita tidak usah memperhatikan L-nya panjang. L adalah panjang dari kawat tersebut karena yang dibutuhkan adalah F dan A. Maka TO sama dengan F dibagi dengan A, sehingga TO sama dengan 3,5 mm, 3,5 Newton dibagi 5 mm dikuadratkan. Maka 3,5 Newton dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 6 meter dikuadratkan, maka ini adalah 0,7 ya. Ini naik ke atas menjadi positif, sehingga 0,7 kali 10 pangkat 6 sama saja 5 kali 7 kali 10 pangkat 5 Newton per meter dikuadratkan. Jadi inilah cara mengerjakan pada soal nomor 5. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Dari grafik menunjukkan hubungan antara gaya F dan delta L dari 5 jenis logam yang panjang dan luas penampangnya sama. Bahan manakah yang memiliki modulus paling besar? Nah, ini adalah grafiknya, hubungan antara gaya dengan delta L. Ini adalah pilihan jawabannya 1-5 karena datanya juga 1-5. Kita bahas bersama-sama. Kita perhatikan grafiknya, maka dari grafik itu gaya yang terbesar adalah nomor 5. Nah, itu cara menentukannya ya. Nah, jadi yang nomor 5 gaya yang terbesar, kemudian pertambahan panjang yang paling kecil adalah nomor 5. Ini kalau kita ambil sini paling kecil. Baru yang seterusnya adalah 4, 3, 2, 1. Maka delta L yang paling besar adalah pada nomor 1. Sekarang hubungannya bagaimana? Kalau F5 lebih besar daripada F4, lebih besar daripada F3, lebih besar daripada F2, lebih besar daripada F1, maka delta L5 paling kecil terhadap delta L4, 3, 2, dan 1. Kesimpulannya bahwa E5 lebih besar daripada E4, E3, E2 dengan E1. Maka yang paling besar adalah pada E5, yang paling kecil adalah pada E1. Inilah cara menganalisa persoalan-persoalan yang terjadi pada analisis dari modulus elastisitasnya. Maka dengan demikian kita ambil pada soal nomor 7. Batang logam yang panjangnya 1 meter dengan luas penampang 2,5 cm kuadrat digunakan untuk menahan beban 250 kg dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Modulus elastisitas logam 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter dikuadratkan. Maka hitunglah perubahan panjang logam itu dalam satuan milimeter. Nah, sekarang kita lihat pada yang diketahui dalam soal. Nah, jadi modulusnya adalah 2 kali 10 pangkat 11, hanya 2,5 cm dikuadratkan. Ini berarti dikalikan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan 10 pangkat negatif 4. Maka dengan demikian delta L sama dengan F kali L dibagi A dikalikan dengan E. Karena yang diketahui adalah masanya, ya, maka gaya yang diberikan boleh menggunakan gaya berat, yaitu M dikalikan G baru dikalikan dengan L. Maka delta L-nya sama dengan 250 dikalikan 10 dibagi 2,5 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 11. Ini adalah 2500. Jadi dengan demikian ini adalah 25 menjadi 10 pangkat negatif 5. Jadi 25 dibagi 25 1
maka ini tinggal 100, ini 10 pangkat negatif 5, ini 10 pangkat 11, maka ada 10 pangkat 6. Paham dong? Nah, jadi 100 dibagi dengan 2 adalah 50. Maka dengan demikian, ya, inilah yang kita inginkan seperti ini, ya. Maka 5 kali 10 pangkat negatif 5. Maka dengan demikian hasilnya adalah 0,05 kali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan meter. Maka ini adalah mili, ya. 10 pangkat negatif 3 adalah mili, maka dengan demikian delta L-nya 0,05 mm. Hati-hati dalam mengerjakan, teliti, ya. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 7. Kita lihat pada soal nomor 8. Apabila sebatang baja dengan luas penampang A, panjangnya adalah L, modulus elastisitasnya adalah E, dipanaskan, maka akan bertambah panjang sebesar L. Ingat di sini, variabel-variabelnya kalau tidak teliti kita akan salah menempatkannya. Panjangnya L besar, pertambahan panjangnya L kecil, ya. Agar apabila dipanaskan panjang batang baja tersebut tidak mengalami perubahan, maka hitunglah gaya tekannya dalam persamaan A sampai E. Sehingga kita menelitinya juga menggunakan persamaan. Jadi supaya tidak bingung kita ambil yang diketahui, ya. E modulusnya, L besar panjang baja, L kecil perubahan panjang baja, A-nya sama dengan luas penampangnya. Sekarang kita lihat persamaannya bahwa E sama dengan F kali L0 dibagi A dikalikan dengan delta L, maka F diganti sesuai dengan kalimat ini, F kali L dibagi dengan A dikalikan dengan L. Maka dengan demikian F-nya sama dengan A, E dikalikan dengan L dibagi dengan L besar. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau tidak teliti, kita masih akan salah memasang pada variabel-variabel yang diinginkan. Kemudian pada soal nomor 9. Dua kawat A dan B yang panjangnya dengan diameter perbandingannya 1:2, masing-masing ditarik dengan gaya yang sama sehingga mengalami pertambahan panjang dengan perbandingan 3:1. Maka dengan demikian modulus yang kawat A dibandingkan dengan B adalah dari A sampai E ada 4:3, 3:4, 3:1, 2:1, 1:2. Sekarang kita lihat yang diketahui dalam soal. Diameter A dibanding dengan diameter B 1:2. Kemudian delta LA dibanding dengan delta LB sama dengan 3:1. Berapakah EA dibanding dengan EB-nya? Maka pada kasus ini yang memiliki nilai yang sama adalah FA sama dengan FB sama dengan F, juga LA sama dengan LB sama dengan L. Maka dengan demikian E sama dengan F dikalikan L0 dibagi dengan A dibagi dengan delta L. Maka E-nya adalah sebanding dengan 1 dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Luasnya kita ganti dengan PD dikuadratkan, asalkan dibagi dengan 4 maka menjadi 4 dibagi 4D dikuadratkan dikalikan dengan delta L. Jadi sekarang yang ada adalah D kuadrat dengan delta L sesuai dengan soal yang ada atau yang diketahui dalam soal tersebut. Maka dengan demikian, ya, bisa dituliskan bahwa E sebanding dengan 1 dibagi D kuadrat dikalikan dengan delta L. Maka perbandingannya EA dibanding dengan EB adalah dibalik, ya. Karena ini adalah kebalikan,
Kalau dibalik dengan kalikan silang, maka DB kuadrat delta LB dibanding dengan DA dikuadratkan dikalikan dengan delta LA. Nah, sekarang sudah lengkap terpenuhi dari persamaan ini, maka dengan demikian EA dibanding dengan EB, maka DB-nya adalah 2 dikuadratkan. Kemudian DA-nya adalah 1 dikuadratkan, ya. Maka dengan demikian 1 kuadrat ini adalah pada DA, ya, dikuadratkan. Kemudian delta L-nya adalah 3, delta LB adalah 1. Maka ketemunya adalah 4 dibanding dengan 3. Mudah kira-kira seperti itu, ya. Yang penting kita bisa mengolah di sini, mengolah persamaan yang kita inginkan, ya. Diulangi lagi, kemudian diulangi dan seterusnya, maka kita akan menemukan rahasianya, ya. Kita lanjutkan pada soal yang terakhir. Hubungan antara tegangan stres, ya, atau stres dengan renggangan atau strain, ya, ditunjukkan oleh grafik. Grafik ini mana yang kita inginkan antara hubungan tegangan dengan regangan? Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama, ya. Modulus elastisitas berbanding dengan tegangan dan terbalik dengan regangannya. Maka E besar sama dengan tau dibagi dengan E. Maka persamaannya bisa dituliskan bahwa tau sama dengan E besar dikalikan dengan E. Maka identik dengan persamaan garis lurus atau linier, yang sering dalam matematika disebutkan Y sama dengan A dikalikan X. Jadi A-nya adalah modulus elastisitas. Maka jawabannya yang memiliki linier adalah pada yang D. Kenapa tidak yang C? Yang C merupakan grafik pada tegangan tetap. Ini adalah pada regangan tetap. Jadi yang C dan E tidak berlaku, apalagi A dan B. Ingat, ini adalah persamaan liniernya, ya. Y sama dengan A dikalikan dengan X. Saya kira bisa memahami kalimat ini. Jadi jawab kesimpulannya adalah E sama dengan A sama dengan E, ya. Jadi ini A sama dengan E, variabel tetap merupakan gradien, ya. Ini adalah gradiennya, ya, yang dihasilkan dari fungsi tau sama dengan Y terhadap E sama dengan X. Disebut persamaan linier atau garis lurus. Jadi jawabannya adalah yang D. Itulah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga soal-soal yang sudah kita bahas itu menjadi lebih paham, ya, dan selalu semangat belajar sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.